Halo teman-teman, perkenalkan saya Niki Kurniayanti dari Universitas Indonesia Membangun. Hari ini saya akan bahas mengenai makalah dengan tema mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari sudut pandang ilmu komunikasi. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah dengan judul Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari sudut pandang ilmu komunikasi tepat pada waktunya. Makalah ini saya susun sebagai salah satu tugas mata kuliah Etika dan Logika Komunikasi di Universitas Indonesia Membangun, dengan harapan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran strategis ilmu komunikasi dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam penulisan ini, saya mencoba menyampaikan ide dan langkah konkret yang bisa diambil seorang calon ahli komunikasi untuk memberikan kontribusi dalam proses membangun bangsa, khususnya dalam menyampaikan pesan pembangunan secara efektif, partisipatif, dan inspiratif. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pendengar, dan berkontribusi kecil dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara dengan visi dan misi besar untuk bertransformasi menjadi negara maju, baik secara sosial, ekonomi, tata kelola, hukum, dan pembangunan. Sebagai negara yang memiliki visi dan misi besar, tentu Indonesia perlu membangun dan melakukan transformasi yang berguna untuk mewujudkan masa depan negara yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 sampai 2045. Bahwa Indonesia harus mencapai dan mewujudkan cita-citanya guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan berlandaskan negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, serta kepemimpinan cerdas atau smart leadership. Smart leadership ini tidak hanya menyangkut visi, misi, tim, dan juga pengaruh, tetapi juga perpaduan antara keterampilan lunak dan juga kapasitas. Generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan harus dibekali kompetensi yang adaptif dan dinamis. Hal ini selaras dengan gagasan Nurholis Majid tentang pentingnya keislaman Indonesia dan kemodernan sebagai landasan pemikiran bangsa yang rasional dan terbuka. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tinggi melalui pengembangan sektor strategis seperti industri kreatif. Dua, bagaimana meningkatkan daya saing Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia yang inovatif dan responsif, serta perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan untuk mempromosikan holistic tourism ke pasar global. Kedua, memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan institusi pendidikan dalam mendesain sistem pengembangan SDM yang selaras dengan tuntutan revolusi industri dan sosial. Sekarang saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tinggi melalui pengembangan sektor strategis seperti industri kreatif. Indonesia memiliki keragaman etnis dan memberikan warisan adat, budaya, seni, dan tradisi yang sangat unik. Dengan lebih dari 17.000 tahun, ratusan suku bangsa, Indonesia menjadi tempat di mana berbagai warisan tumbuh dan berkembang. Setiap wilayah memiliki tradisi dan warisan culture-nya sendiri. Yang penting dalam memperkaya budaya, membangun identitas komunitas, dan menghubungkan generasi ke leluhur. Indonesia perlu mempertajam brandnya seperti Wonderful Indonesia dengan penekanan khusus pada wellness
dan keunikan budaya tiap daerah, bukan sekadar destinasi alam saja. Keberagaman dan keunikan ini dapat dijadikan Indonesia sebagai destinasi holistic tourism, yang mana kita dapat memanfaatkan kekayaan budaya, tradisi penyembuhan, dan kekuatan komunitas lokal. Kombinasi wellness budaya dan spiritual adalah potensi luar biasa yang dapat kita promosikan di dunia internasional. Pemerintah dapat membantu dengan menyediakan pelatihan, program sertifikasi, dan memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi bagian aktif pariwisata. Misal, melatih healer tradisional, instruktur yoga lokal, tukang jamu, pemandu spiritual, instruktur meditasi, serta melakukan pelatihan storytelling yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pelaku wisata. Pemandu lokal dan praktisi budaya yang menyampaikan histori, budaya, dan tradisi Indonesia secara terstruktur, menarik, dan menyentuh emosional wisatawan. Dengan perkembangan media sosial yang sangat cepat, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan influencer lokal maupun global untuk mempromosikan holistic tourism agar dapat cepat dikenal oleh masyarakat global. Selanjutnya, meningkatkan daya saing global Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar global. Indonesia menjadi negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia berdasarkan situs World Population Review 2024. Berdasarkan data terbaru dari Badan Statistik atau BPS per 20 September 2024, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 2.801.603.900 jiwa. Bonus populasi ini dapat dimanfaatkan pemerintah dengan mengembangkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi serta kebutuhan industri global yang dinamis. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti memperbarui kurikulum di tingkat sekolah hingga perguruan tinggi agar lebih relevan dengan kebutuhan industri, seperti artificial intelligence, Internet of Things, otomotif EV, dan green energy. Kedua, meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan berskala internasional yang berfokus pada keterampilan abad ke-21, seperti entrepreneurship, communication skill, critical thinking, dan problem solving. Tiga, membangun ekosistem inovasi melalui pelatihan kewirausahaan digital. Empat, perluasan program literasi digital untuk semua kalangan, agar masyarakat mulai terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kesehariannya bekerja. 5. Pemerintah dapat memperbanyak kemitraan dengan perusahaan dan universitas luar negeri untuk membuat program student exchange, internship, dan kolaborasi riset internasional. Dengan memperkuat sistem pendidikan, pelatihan inovasi teknologi, dan kerjasama global, Indonesia dapat menyiapkan generasi yang mampu bersaing secara produktif dalam pasar dunia. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah Indonesia Emas 2045 adalah visi besar yang hanya dapat dicapai jika bonus demografi dikelola dengan cerdas. Transformasi ekonomi digital adalah kunci. Namun, hal ini hanya bisa diwujudkan melalui kepemimpinan yang adaptif, cerdas, dan terbuka terhadap perubahan. Generasi muda adalah motor penggerak utama yang harus dipersiapkan secara menyeluruh dalam aspek keterampilan, wawasan global, dan semangat kebangsaan. Berikut adalah saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pemerintah perlu menyusun kebijakan strategis nasional yang mendukung pengembangan holistic tourism dengan melibatkan lintas sektor seperti pariwisata, kesehatan, kebudayaan, dan UMKM agar terjadi integrasi layanan dan pengalaman yang menyeluruh bagi wisatawan. 2. Penguatan kapasitas SDM lokal sangat diperlukan melalui pelatihan intensif di bidang story budaya, pelayanan wisata kesehatan, serta penguasaan bahasa asing untuk membangun citra profesional dan berkualitas di mata wisatawan global. 3. Pemerintah daerah dan pelaku wisata
perlu memperkuat promosi digital melalui platform global serta menjalin kerjasama dengan influencer dan travel agency internasional untuk memperkenalkan destinasi holistik Indonesia secara lebih masif. 4. Masyarakat lokal harus diberdayakan secara aktif agar menjadi bagian dari rantai nilai holistik tourism. Tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga penjaga budaya dan tradisi yang menjadi daya tarik utama. 5. Monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan agar program holistic tourism yang dijalankan tetap berkelanjutan, inklusif, dan mampu bersaing dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.